Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Fakiuddin sebagai perwakilan kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyelesaikan proyek dari capstone unsur kami. Aplikasi kami bernama Ediatika. Aplikasi ini bertipe aplikasi kesehatan dengan fokusnya pada program diet pada bagi penderita obesitas serta program diet dengan rekomendasi makan. Jadi untuk anak obesitas serta untuk program diet sebagai ingin turun atau apa gitu. Pokoknya untuk diet gitu. Nah, untuk anggota sendiri, yang pertama ada saya sendiri, Bagus Syarif Fakiuddin, lalu yang kedua ada Raffi Habibi, dan yang ketiga ada Nur Aisyah, lalu yang keempat ada Raffi Madudin. Outline yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama adalah latar belakang dan tujuan pembuatan proyek, lalu ada penjelasan perbagian aplikasi, yang terakhir ada demo dari aplikasi yang sudah kami buat. Nah, mungkin yang pertama latar belakang. Jadi, kenapa dari kami membuat aplikasi ini ya dikarenakan awalnya kami melihat dari sekitar dan banyak yang masih awam dan kurang tahu mengenai berat badan ideal lah atau range yang ingin dituju untuk program diet serta kadang pun kami sebagai anak kosan pun susah untuk mencari resep makanan atau hal seperti itu. Maka dari itu di sini kami berupaya untuk memberikan solusi berupa aplikasi dietika untuk memberikan wadah bagi para mahasiswa atau orang yang ingin diet untuk eh, mengetahui berat badan idealnya juga serta mendeteksi atau mendata proses ketika ingin menurunkan seperti itu dan disertai dengan rekomendasi makanan untuk sebagai acuan membuat makanan apa yang sesuai untuk kebutuhan kita. Mungkin seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan pada bagian penjelasan per aplikasi. Pada bagian machine learning, yang pertama akan dilakukan import dependensi yang dibutuhkan. Selanjutnya, data akan di-load. Setelah data di-load, data akan dilakukan pre-processing. Yang pertama, sebelum dilakukan pre-processing, data akan dilihat tipe setiap kolom dan jumlah entries. Data tersebut akan dicek nilai yang kosong dan nilai yang duplikat. Untuk nilai yang kosong akan dilakukan penghapusan data tersebut. Selanjutnya akan dipilih kolom-kolom yang dibutuhkan, terdapat 15 kolom. Kemudian dicek setiap analisis statistiknya. Kemudian data tersebut akan difilter maksimal sesuai dengan nutrisi maksimal yang tertera. Data-data yang difilter itu data-data yang berada di bawah nilai-nilai tersebut. Kemudian data tersebut akan di-scaling menggunakan min-max scaler dan disimpan pada resep scale. Resep scale tersebut akan di-split menjadi trend data dan validasi data. Selanjutnya akan dilakukan pembuatan model dan pelatihan model. Setelah model berhasil dilatih, model akan dites terlebih dahulu apakah model bisa berjalan dengan baik. Pada bagian ini, model akan dites menggunakan input nutrisi berupa array yang menunjukkan nilai-nilai setiap nutrisi. Kemudian nilai tersebut akan di-scale dan dilihat kemiripannya dengan predict latent filter. Dan hasilnya akan ditampilkan 10 resep yang paling dekat. Selanjutnya pada model yang berdasarkan kalori, kalori diambil dari ekstrak dataset pada kolom kalori dan akan dinormalisasi secara manual. Kemudian dibuat model machine learning dan dilakukan training. Selanjutnya data model tersebut akan dites menggunakan Euclidean distance untuk melihat kemiripan dari ekstrak data dengan input kalori. Dan hasilnya ditampilkan 5 terdekat. Kemudian akan di-save model tersebut. Oke, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian backend. Nah, pada bagian ini terdapat dua API yang saya buat. Yang pertama ada API untuk autentikasi dan API untuk mengload model machine learning. Yang pertama mungkin saya jelaskan terlebih dahulu mengenai ekspresi S atau
autentikasi API. Di sini sama halnya dengan API yang lagi ramai, yaitu RESTful API. Di sini menggunakan metode RESTful dan memberikan respons berupa JSON untuk dapat dikonsumsi oleh mobile developer. Di sini ada beberapa routing. Yang pertama ada users, email. Nah, di sini ada get. Nah, get di sini berarti mengambil data dan jadi pada dasarnya dia akan mengambil data dari tabel users atau eh, database nanti akan ditampilkan. Lalu ada perintah post. Post ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada login, register. Untuk login sendiri, eh, mengecek dari hasil data register yang sudah didaftarkan atau hasil dari register sendiri untuk mendaftarkan suatu akun pada aplikasi. Lalu ada perintah put. Put di sini digunakan untuk melakukan update. Di sini konteksnya untuk mengupdate data dari user berdasarkan email dari user tersebut. Lalu dapat juga menghapus users dengan parameternya email dari users. Dan di sini ada respon juga sini untuk memberikan respon. Respon tersebut ada data dan bisa isi data sendiri, yaitu data dari database atau SQL yang ditampilkan menggunakan format JSON. Lalu database ini merupakan koneksi dari database. Nah, koneksi ini menggunakan suatu library MySQL dan dikoneksikan kepada database online yaitu DigitalOcean. Untuk mobile developernya sendiri, kami menggunakan bahasa pemrograman Kotlin yang digunakan untuk pengembangan Android, aplikasi berbasis Android ini menggunakan Android Studio sebagai IDE-nya. Di sini kita melakukan pembuatan layout untuk setiap fungsionalitas yang ada. Seperti yang dapat kita lihat di sini, contohnya ada untuk activity main sendiri. Di sini kita akan membuat layoutnya di mana ada navigasi bar dan item-item lainnya, yang mana di Android Studio ini kita dapat melakukan setting up untuk atau desainnya seperti button dan lain-lainnya di IDE ini. Nah, untuk settingnya sendiri kita dapat melakukan dalam berupa desain ataupun dalam berupa codingan, tergantung preferensi masing-masing. Sehingga di sini bisa dilihat untuk resep detailnya. Di sini kita juga melakukan ini layout untuk activity detailnya yang dalam bentuk resep detailnya. Terus ada juga untuk activity login, di mana ini akan kita tampilkan ketika melakukan login ke dalam aplikasi. Yang meminta autentikasi email dan password. Saja ada juga seperti activity progress yang mana berisikan tentang BMI dan progres berat badannya. Di sini untuk layoutnya sendiri dijadikan satu serta resource drawable ataupun icon juga dipisah dalam folder terpisah agar memudahkan dalam mengaksesnya nanti. Nah, setelah kita buat semua layout ini serta melakukan config untuk machine learning, news dan juga profile, kita dapat melakukan run aplikasi, dimana kita dapat di Android Studio ini kita bisa menggunakan virtual ataupun physical Android yang sudah di pairing. Nah, di sini kita pakai, dapat kita lihat kalau kita run maka akan masuk ke aplikasinya. Di sini aplikasi berjalan dengan normal sampai masuk ya. Nah, ini untuk demonya, demo dari mobile development. Di sini kita pertama akan membuka aplikasi Dia3. Oke, setelah itu kita harus membuat akun terlebih dahulu bila belum punya. Pertama, input nama. Di sini Tukudava, lalu masukkan email terserah. Tukudava. Oke. @gmail.com. Setelah itu kita akan membuat password yang mudah diingat. Setelah itu confirm passwordnya. Setelah itu masukkan tanggal lahir. Setelah itu masukkan gender kita laki-laki, lalu masukkan tinggi badan. Setelah itu masukkan berat badan. Oke, setelah itu kita tinggal daftar, register.
Setelah itu kita login ke akun yang telah kita buat tadi. Tunggu dapat email.com. Lalu passwordnya jangan lupa dimasukkan juga. Setelah itu klik login. Nah, ini menu tampilan depannya seperti ini di menu utama. Lalu kita pencet bagian progress. Ini ada bagian profile. Nanti muncul nama kita segala macam dan info-info berat badan, dan berat badan juga bisa diubah-ubah. Nah, ini bisa menunjukkan profil kita. Lalu ada muncul satuan BMI-nya di sini. Lanjutnya di menu tampilan utama juga ada banyak rekomendasi makanan. Ini ada contohnya, ada coklat Violet Bonbon, terus ada kabar-kabar terkini tentang kesehatan, terus ini ada menemukan makanan rekomendasi, kayak misalkan kita mau diet atau mau apa, nanti tinggal masukin aja. Kita misalkan kita mau maintain berat badan, nanti di sini ada pilihan di sini kayak pilihan olahraga yang tepat yang mana, terus hari ini enaknya makan apa untuk kebutuhan protein kita nih, seperti ada French made pie, ada Asian peanut, ini ada menu-menunya dan juga ada bahan-bahannya. Terus ada, nah misalkan ini kita mau yang tadi, tinggal kita select saja hari ini mau makan apa. Misalkan mau makan French made pie. Lalu ini ada bagian ingredientnya, ada bagian favorit. Nah, ini menu tampilan UI depannya. Nah, bisa kita save tadi menu yang mau kita buat. Misalkan kita mau mencari menu tentang ayam-ayaman, chicken. Nah, di sini muncul beberapa rekomendasi dari aplikasinya. Ada juga ingredient bahan-bahannya juga sudah tertera. Nah, ini info tentang kita. Nah, kalau misalkan mau ganti akun, mau lockout, tinggal pencet lockout. Selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan, serta mungkin masih ada kekurangan dari aplikasi kami. Terima kasih atas dukungannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.